농담이에요. 제가 죽였습니다. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang new original Netflix series yang baru. Mungkin yang udah sering nonton channel gue tahu gue suka banget kalau misalkan Netflix udah ngeluarin original series. Apalagi kalau kerja sama Korea Selatan, biasanya formulanya bagus banget guys. Karena biasanya Netflix tuh berani plus ini yang mainnya Choi Woo-sik sama Son Suk-woo, dua-duanya keren guys. Apa judulnya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Judulnya adalah Killer Paradox, agak aneh dan gue cari tahu paradoks itu apa. Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Kata kuncinya di sini guys. Jadi killer paradox adalah pembunuh yang bertentangan dengan asumsi umum, tetapi mengandung sebuah kebenaran. Membunuh itu udah salah, tapi ini berdasarkan sebuah kebenaran, mengandung sebuah kebenaran. Nah, jadi masih bingung, ini benar apa salah sebenarnya kayak gitu ya guys. Nah, ini pun yang jadi landasan untuk tokoh-tokoh anti-hero seperti Daredevil, even Batman sekalipun menurut gue seperti ini. Dia jadi hakim jalanan karena dia ngerasa kalau misalkan hukum yang ada tuh korup, nggak bisa ngeberantas kejahatan. Apalagi di Gotham saat itu. Jadi dia main hakim sendiri, dia datang ke jalanan malam-malam lalu dia hukum langsung penjahatnya. Nah, sebenarnya Batman benar apa salah? Itu kan jadi pertentangan terus kan. Bagi hukum dia salah karena dia bertindak sendiri tanpa ada pengadilan yang resmi, tanpa benar-benar seperti apa. Dia langsung main hakim sendiri, langsung hukum di tempat. Dia salah, tapi menurut banyak orang dia benar karena dia udah jagain keamanan, istilahnya bikin banyak nolong orang gitu, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan Robin Hood guys, dia mencuri salah, tapi dia mencuri untuk kebanyakan rakyat. Jadi di sini bertentangan, ini benar apa salah? Gak tahu jawabannya apa. Nah, begitu juga dengan 8 episode Killer Paradox ini. Yang dipilih guys, Choi Woo-sik sebagai pembunuh bikin gue agak bingung pas baca sinopsis dan baca di media sosial. Kok bisa Netflix milih Choi Woo-sik jadi pembunuh? Gue pikir yang bakal jadi pembunuhnya Son Suk-woo guys. Tapi kok orang dengan muka sepolos Choi Woo-sik jadi pembunuh? Taunya di sini dia cocok banget guys. Entah acting yang bagus atau emang karakternya fit buat mukanya Choi Woo-sik. Dan Son Suk-woo jadi detektif yang super duper keren, yang bikin lo bakal meleleh. Dan menurut gue ini adalah detektif terkeren seantero drakor guys. Bener-bener keren dengan brewok dan mukanya yang cool, yang judes-judes gitulah. Keren Son Suk-woo di sini. Dua-duanya pun actingnya bagus guys. Chemistry-nya dapet. Di sini Choi Woo-sik berperan sebagai Litang. Nanti gue ceritain premisnya apa di belakang, tapi kalau misalkan yang takut spoiler boleh skip sinopsisnya. Gue kasih review dulu sedikit. Jadi di media sosial gue baca di X di mana-mana kalau misalkan banyak yang bilang filmnya bored, terus gue cuma sampai episode 2 doang, males banget, gue bosen segala macem. Kalau menurut gue sih ini emang sih kenapa mereka bisa bosen, karena emang banyak dialog, banyak adegan maju mundur yang kecepatan, pergantian adegan yang kecepatan bikin orang agak bingung buat mencerna dan bosen emang. Tapi menurut gue premisnya bagus guys. Ketika lu ngikutin sedikit lu banyak kayak terkejut dan kayak banyak plot twistnya. Menurut gue sih unik gitu dengan pengemasan seperti ini. Seperti gue bilang tadi, ini tuh seperti Batman yang lu jadi hakim jalanan, jadi membunuh tapi dengan kebenaran. Kok bisa gitu seperti itu? Nah, yang bagusnya itu episode awal tuh dikemas, pembukaannya tuh nggak mengarah ke sana, jadi lu nggak akan sangka gitu. Ini tuh konsepnya seperti itu. Yang lu sangka itu ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Jadi premisnya seperti ini guys. Si Choi Woo-sik itu berperan sebagai Litang. Dia tuh mahasiswa yang abis keluar wamil. Lalu lu pernah nggak sih ngerasa di saat dimana lu tuh malas ngapa-ngapain, kayak nggak ada tujuan hidup gitu? Gue mau jadi apa ya gitu. Yang dia mau cuma satu, dia pengen ke Kanada karena dia lihat ada YouTuber di Kanada kayaknya asik banget gitu, pengen pergi ke Kanada. Cita-cita dia cuma pengen pindah ke Kanada aja, itu doang sebenarnya. Nah, dia lagi kuliah plus jadi penjaga toko di swalayan. Di sana kan banyak part time ya guys buat mahasiswa atau pelajar buat nyari uang dengan cara jagain swalayan, kalau seperti itu. Dia udah ngerasa kayak hopeless banget, jadi kayak males-malesan gitu. Suatu ketika lagi dia jagain di swalayan, ada orang yang super rese. Jadi laki-laki parubaya yang mabuk datang ke supermarket, rese banget, bikin kesel minta ampun. Nah, tapi ada satu temannya yang baik banget, yang intinya sabar ya, gini gitu, terus ngebayarin segala macam. Intinya dua orang ini kayak bertolak belakang, satu nyebelin banget, satu baik banget. Cuman bikin kesel lagi, mereka ngeberantak deh, udah aja. Si Litang pulang, lalu ketika di jalanan ini guys, di jalanan tuh tiba-tiba dia lihat si bapak yang rese ini tuh lagi tidur di jalanan. Dia bangunin, "Pak, bangun Pak."
jangan tidur di jalanan gitu. Karena dia kan mabuk, banyak di Korea tuh banyak orang karena alkohol legal, jadi emang banyak orang yang nggak sengaja tidur di jalanan karena mabuk, kurang lebih seperti itu. Tapi dia lihat temannya malah jalan ke arah sebaliknya, dia kejar teman yang baik itu, bapak-bapak yang baik. Pak itu temannya mabuk pak, bangunin. Terus temannya bilang gini, udah biarin aja, lu pulangnya sana. Terus tapi dia niatnya baik gitu. Tapi pak kasihan, menurut ramalan cuaca hujan gitu. Nanti kalau kehujanan dia kedinginan, bahaya segala macam gitu. Tapi si bapak ini tuh yang baik ini berubah guys. Jadi kayak garang, terus mukulin si Litang. Mukulin habis-habisan, mukulinnya bukan mukulin biasa guys, sampai diinjek-injek gitu. Si Litang kebetulan bawa palu dari supermarket, dia dipinjem buat malu ini loh, dia pengen pindah ke Kanada kan, terus dia kayak afirmasi gitu di kamarnya mau tempel gambar pemandangan Kanada gitulah. Nah si palu itu dia buat pukul si bapak ini, nggak sengaja kepukul, terus bapaknya nggak ada kan, takut kan, dan dia si bapaknya sempat bangun pindah tempat, terus kejang-kejang nggak ada cewek lewat buta sama anjing, tapi kayak cuma lewat doang karena buta. Dia syukurlah gitu. Terus dia panik kabur pulang ke rumahnya, dia langsung mikirin berbagai skenario, dia ketakutan lah karena dia belum pernah membunuh dan ini pembunuhan pertama dia, apalagi mahasiswa kan yang intinya nggak jauh lah dari seperti itu. Dia ketakutan setengah mati, dia bikin skenario terburuk, dia bakal ditangkap, udah gitu dia dihantui, rasa bersalah, woi gila lah, udah dia berantakan seperti kita tahu lah kayak gimana. Tapi besokannya lah kok nggak ada yang datang buat nangkep gue, lah kok nggak ada penyelidikan apa-apa. Pokoknya dia cari tahu, dengar di berita di TV, ditetapkan kalau misalkan dua bapak ini bertengkar terus saling bunuh, kurang lebih seperti itu, kayak gitu kejadiannya. Lah kok bisa? Dia inget, tapi kan ada senjata pembunuhan gue gitu, hilang. Terus CCTV tuh pas lagi bagian dia ambil palu tuh ditutupin sama serangka, jadi kayak buktinya dihilangkan oleh alam gitu, jadi benar-benar nggak ada bukti sama sekali yang mengarah ke dia, makanya dia aman. Tapi walaupun dia aman, tapi rasa bersalah itu kan nggak mungkin hilang ya, dia ngerasa terus dihantui sama rasa bersalah, sampai akhirnya ada berita yang bikin dia kaget banget, ternyata si bapak yang dia bunuh ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang lagi jadi buron, jadi ganti identitas, ngebunuh banyak orang, nipu keluarga ini, nipu si bapak yang baik ini, dan baru ngebunuh bapak yang baik ini, bapak yang rese ini, sorry guys, bapak yang baik ini tuh ternyata si pembunuh berantai. Jadi rasa bersalahnya berkurang guys. Disinilah paradoksnya mulai, dimana sesuatu yang salah tapi mengandung kebenaran gitu. Jadi ngerasa orang yang udah dia bunuh tuh layak mati. Kalau misalkan dia nggak bunuh, mungkin dia bakal bunuh banyak orang lagi. Rasa bersalahnya berkurang sedikit. Dia mulai, gue harus ngancutin hidup, balik lagi aktivitas seperti biasa. Dia ke supermarket, tiba-tiba didatangin guys sama si cewek yang buta ini. Ternyata tuh cewek nggak buta, dia cuma setengah buta karena kecelakaan. Ya seperti kita tahu cewek ini meres guys, lu harus bawain uang buat gue 2 juta won gitu. Terus dia nyari kemana-mana sampai semuanya diambilin uang dia. Terus dia datang ke rumah cewek itu ngasih 2 juta. Taunya ceweknya nyebelin guys, dia emang psikopat ceweknya. Dia minta 2 juta won per bulan, mana bisa lah. Terus dia ngancem macem-macem sampai bikin si Litangnya kesel. Terjadi lagi pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Litang ini. Lagi-lagi dia ngerasa bersalah dan takut. Dia udah berhari-hari nggak keluar kamarnya karena dia pikir bakal didatengin polisi gitu. Taunya lagi-lagi alam berpihak kepadanya, nggak ada guys sama sekali bukti yang mengarah ke dia, karena semua rumahnya tuh udah sama air liur anjing. Jadi si anjingnya jilatin semua bagian rumahnya sampai sidik jari dia, DNA dia tuh nggak ada di rumah itu. Udah dia sempat minum kopi di situ, nggak ada sidik jari, nggak ada apa. Bahkan si badan ceweknya itu rusak digigitin anjingnya. Jadi benar-benar nggak ada bukti sama sekali. Tapi tetap seperti tadi, dia ngerasa salah karena dia udah menghilangkan nyawa untuk kedua kalinya. Tahu-tahu ada berita lagi guys, kalau ternyata ditemuin tengkorak di rumah cewek itu yang ternyata diduga adalah orang tuanya. Ternyata setelah diselidiki, cewek ini pernah ngebunuh 2 orang tuanya guys. Ketahuan gara-gara karena kasus si cewek ini nggak ada. Kalau nggak ketahuan. Lagi-lagi rasa bersalahnya berkurang. Di situ paradoksnya mulai lagi, dimana gue ngerasa salah, nggak terlalu salah karena gue udah ngebunuh orang yang emang layak mati, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap dia masih ngerasa takut sama apa yang udah terjadi sama diri dia, dan terus berkelanjutan sampai akhirnya dia ketemu sama satu orang yang menyebut dirinya Robin. Nah ini orang tuh geek banget guys, gila banget sama superhero, banyak koleksi action figurnya, Superman, Batman, Star Wars, kurang lebih seperti itu. Dan dia pengen kayak Batman guys, menegakkan keadilan di jalanan karena dia tahu hukum itu nggak beres. Dia meretas kejaksaan, dia tahu banyak orang jahat yang nggak ketangkep karena punya uang segala macem, dan dia pengen jadi superhero yang bisa menegakkan keadilan ini. Makanya dia ajak kerja sama si
si Robin ini tuh punya otak dan punya uang guys. Jadi mereka tuh kerjasama, yang satu otaknya, satu yang beraksinya, kurang lebih seperti itulah guys. Jadi dia tuh kalau misalkan ketemu orang bulu kuduknya merinding, terus sama dia orangnya dicari tahu, oh bener dia ternyata pelaku kejahatan, baru dibunuh. Nah anehnya lagi, kayak semesta tuh mendukung, karena setiap kali dia melakukan kejahatan tuh nggak meninggalkan bukti. Kayak yang pertama itu dia tiba-tiba hujan kan, jadi nggak ada DNA sidik jari dia, lalu senjatanya hilang, palunya hilang, jadi nggak mengarah ke dia, jadi orang nggak ada CCTV pula. Nah yang kedua kali itu CCTV-nya ketutupan sama tadi serangga kan. Terus yang kedua kali yang cewek itu semua DNA dia hilang di rumah itu karena dijilatin sama anjingnya, jadi baru ketahuannya setelah beberapa hari karena cewek tinggal sendiri. Makanya agak cukup si Robin tuh berpikiran kalau misalkan si Litang tuh the real hero karena semesta mendukung dia gitu. Setiap kali dia melakukan kejahatan, buktinya hilang. Bahkan sempat dia mau ngaku bahwa senjata kejahatan tiba-tiba dirampok. Tanpa sengaja dirampok sama orang random. Ngerampok, dia sangka ada uang. Wah, ternyata sih senjata menjadi dibuang ke laut. Jadi ini nggak pernah meninggalkan jejak. Jadi alam kayak menghilangkan jejak dia. Seolah-olah emang orang-orang yang dibunuh tuh emang dia ditugaskan untuk membunuh orang-orang itu. Kurang lebih seperti itu loh guys. Jadi bertanya-tanya ini benar apa salah. Jadi dibikin endingnya juga bagus kayak di sini, open ending. Bisa dilanjutin ke season 2. Bikin orang jadi puas juga guys. Dibilang bener nggak bisa, dibilang bener juga, dibilang salah juga nggak juga gitu. Jadi di sini tetap endingnya dibikin paradoks guys, kurang lebih seperti itu. Aktingnya Son Soo Kyo sama Choi Woo Sik tadi gue bilang bagus. Filmnya juga di beberapa scene menegangkan, bikin penasaran, walaupun agak sedikit bingung. Cuman kalau misalnya kalian sabar sih seru guys menurut gue. Kalian bisa nonton di Netflix cuma 8 episode, gue habis 2 harian. Kalau emang agak butuh dicerna, ada beberapa yang gue kadang-kadang back lagi supaya gue tahu karena terlalu banyak kisah baliknya dan banyak tokohnya gitu. Tapi so far so good, kalian harus nonton. Terima kasih yang udah nonton channel gue juga. See you di konten berikutnya. Bye.